Bagaimana jadinya jika ada seorang gadis yang disebut anak haram oleh ayah kandungnya sehingga membuat ia gelap mata dengan tega mengeksekusi ayah kandungnya sendiri? Jadi, begini kisahnya. Ada seorang pria yang tinggal di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria tersebut bernama Syafrin. Ia sudah berumur 55 tahun dan memiliki 2 orang putri yang sudah beranjak remaja. Putri sulungnya yang berinisial KS berumur 17 tahun dan putri bungsunya yang berinisial P berumur 16 tahun. Kedua putri Syafrin sudah putus sekolah karena keterbatasan biaya pendidikan. Syafrin hanya tinggal bersama kedua putrinya saja karena ia sudah bercerai sejak lama dengan istrinya. Sehari-hari Syafrin bekerja sebagai pedagang perabotan rumah tangga. Syafrin membuka toko perabotannya di Pasar Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur. Syafrin melayani pelanggan tokonya bersama 1 orang karyawan laki-laki dan terkadang juga bersama putri bungsunya. Selain itu, diketahui faktanya Syafrin tidak terlalu dekat dengan putri sulungnya yaitu KS. Seringkali Syafrin bertengkar dengan putri sulungnya tersebut. Hal ini terjadi terkadang karena perbedaan pendapat. Karena seringkali terjadi perdebatan, kerap kali membuat KS memilih untuk tinggal di lingkungan jalanan. Ia juga sering mengamen dan mengemis bersama teman-temannya untuk mendapatkan uang. Sehingga hal ini juga menjadi alasan mengapa Syafrin sering memarahi putrinya tersebut. Padahal ia hanya berniat untuk menasehati agar putrinya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Tetapi nasihat Syafrin selalu dihiraukan oleh putri sulungnya itu. Singkat cerita, saat itu KS putri sulung dari Syafrin sangat membutuhkan uang sekitar 1 juta rupiah. Entah untuk keperluan apa uang tersebut. Lalu KS meminta uang ke ayahnya dengan cara memaksa. Namun permintaan KS tidak dikabulkan oleh Syafrin karena Syafrin tahu bahwa uang tersebut hanya sekedar untuk foya-foya saja. Sontak hal ini membuat KS kesal terhadap ayahnya karena keinginannya tidak diwujudkan. Suatu hari, KS sedang berada di area sekitar toko. Saat itu ia tidak memiliki uang sama sekali, kemudian KS berencana untuk mengambil uang dari toko ayahnya. Lalu, sebelum melakukan aksinya, KS terlebih dahulu memantau gerak-gerik ayahnya. Beberapa jam kemudian ayahnya pergi ke masjid untuk beribadah. Setelah melihat ayahnya pergi, kemudian KS langsung masuk ke dalam toko. Lalu KS dengan mengendap-endap nekat mengambil semua uang toko dari kasir. Setelah mendapatkan uang, KS langsung bergegas pergi meninggalkan toko ayahnya tersebut. Tak lama kemudian, Syafrin sudah selesai beribadah menuju kembali ke tokonya. Dan sesampainya di toko, kebetulan ada seseorang yang ingin membeli di tokonya. Namun ketika sedang melakukan pembayaran, Syafrin hendak memberikan uang kembalian. Tetapi ketika ia membuka laci kasir, semua uang yang ada di sana hilang tanpa sisa. Seketika, Syafrin langsung menduga bahwa uangnya itu pasti diambil oleh putri sulungnya KS. Karena sebelumnya, KS sempat kesal dan marah ketika dia tidak diberikan uang oleh Syafrin. Singkat cerita, setelah selesai melayani pembeli, Syafrin akhirnya langsung menghampiri KS. Ia tahu tempat persinggahan KS bersama teman-temannya, yaitu berada di jalanan lampu merah. Lalu sesampainya di sana langsung saja Syafrin memarahi dan mencaci maki putrinya itu. Ia berkata kurang lebih seperti ini, "Dasar anak berandalan, ayo jujur, kamu mencuri uang saya kan?" Ucap Syafrin dengan nada marahnya terhadap KS. Lalu langsung ditanggapi oleh KS kurang lebih seperti ini. "Iya benar aku yang mengambil uang ayah. Lagi pula kalau aku tidak mencurinya, pasti uangnya tidak akan diberikan kan?"
ucap KS menanggapi amarah ayahnya. "Oh, kamu sudah berani ya menjawab orang tua seperti itu? Dasar anak haram tidak tahu sopan santun." Sontak saja Syafrin langsung menampar pipi KS di hadapan teman-temannya itu. Seketika KS langsung menangis dengan kencang. Ditambah pula ia sangat kesal karena merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Setelah itu, KS yang merasa sakit hati atas perlakuan ayahnya itu berniat untuk membalas dendam kepada ayahnya. Singkat cerita, sejak kejadian itu, KS jadi semakin jarang untuk pulang ke rumahnya. Ia lebih memilih tidur di jalanan saja, seperti tunawisma. Ia merasa di sana banyak teman-teman senasib yang selalu menemaninya. Kemudian hari-hari pun berlalu. KS seperti biasa melakukan rutinitas yang sering dilakukan oleh anak jalanan. Namun, di samping itu, KS juga masih memiliki rasa dendam terhadap ayahnya karena disebut anak haram, sehingga terlintas niat untuk menghabisi ayahnya dan mengambil semua harta benda milik ayahnya. Kemudian tibalah harinya, tepat pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sehabis maghrib sekitar pukul 6 sore. Syafrin dan putri bungsunya yang berinisial P sedang kurang sehat. Keduanya kelelahan bekerja seharian tanpa karyawan tokonya yang kebetulan sedang izin pada hari itu. Lalu, Syafrin dan putri bungsunya memutuskan untuk menutup tokonya lebih awal dan memilih menginap di toko perabot tersebut. Di sisi lain, KS yang sudah memantapkan niatnya untuk membalas dendam kepada ayahnya, kemudian ia akan memulai aksinya tersebut. Awalnya, ia pulang ke rumah yang berada di Jalan Masjid Baitul Latif Pondok Bambu untuk mencari keberadaan ayahnya. Tetapi saat itu, ayahnya sedang tidak berada di rumah. Kemudian, KS menduga pasti ayahnya sedang berada di toko milik mereka. Setelah itu, sebelum menuju ke toko, ia terlebih dahulu menyiapkan alat untuk mengeksekusi berupa pisau dapur. Lalu KS menyembunyikan pisau tersebut di saku celananya. Setelah semuanya selesai, KS langsung segera menuju ke toko ayahnya. Lalu sesampainya di sana, KS melihat pintu toko sudah terkunci dari dalam, tetapi KS mempunyai kunci cadangan, sehingga ia bisa membuka pintu tersebut. Setelah pintu terbuka, keadaan di dalam toko di saat itu semuanya gelap. Lalu, seketika ia mendengar suara dengkuran dari ayahnya. Kemudian ia menghampiri suara tersebut dan melihat ayah dan adiknya yang sedang tertidur lelap. Saat itu, KS tidak mengetahui bahwa ayah dan adiknya ini sedang sakit. Tak lama, adiknya juga menyadari kalau KS masuk ke dalam toko untuk membalas dendam kepada ayahnya. Karena sebelumnya KS juga pernah memberitahu adiknya tentang hal tersebut. Tetapi adiknya ini tidak bisa berbuat apapun karena ia takut terhadap kakaknya. Setelah itu, KS dengan rasa dendam yang sudah mendominasi dirinya, kemudian tanpa pikir panjang lama, langsung membekap wajah ayahnya dengan menggunakan bantal. Lalu ia mengeluarkan pisau yang ada di saku celananya. Saat itu KS sempat berkata kurang lebih seperti ini, "Kamu harus meninggalkan dunia ini selamanya, ayah. Aku sudah muak dengan perilakumu kepadaku selama ini." Ucap KS dengan emosi yang penuh dendam. Kemudian langsung saja KS menusuk ayahnya dengan tatapan bengisnya. Seketika cairan merah pun keluar dari dada Syafrin. Lalu, Syafrin sempat melakukan perlawanan ke KS dengan cara mencakar tangannya sambil berkata, kurang lebih seperti ini, "Ampun, tolong, tolong." Ucap Syafrin merintih, namun perlawanan tersebut tidak berhasil karena Syafrin sudah merasa sakit yang luar biasa akibat tusukan dari KS. Saat kondisi Syafrin yang masih dalam setengah sadar, KS langsung menusuk lagi untuk kedua kalinya pada dada Syafrin.
Setelah itu, KS langsung memastikan detak jantung Shafrin yang tidak lagi berbunyi. Seketika ia langsung merasa lega karena berhasil mengeksekusi ayah kandungnya sendiri. Di samping itu, adiknya yang menyaksikan hal sadis tersebut hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apapun. Sempat ia berpikir untuk melawan kakaknya, tetapi ia juga takut akan menjadi target kedua. Setelah itu, KS memandangi adiknya yang sudah ketakutan dengan tatapan dingin. Lalu ia juga berkata, kurang lebih seperti ini, "Kamu harus diam tentang kejadian malam ini. Setelah ini, kamu harus ikut kabur dari sini supaya kita tidak ketahuan." Ucap KS mendesak adiknya. "Iya kak, aku janji tidak akan bilang kepada siapapun," ucap adiknya yang sedang ketakutan. Setelah itu, KS kemudian mencuci pisau yang sudah terkena cairan merah. Lalu ia meletakkan pisau itu di dapur toko. Ia juga sempat mengambil sejumlah uang hasil penjualan toko serta handphone milik ayahnya. Di saat semuanya telah selesai, KS mengajak adiknya untuk pulang ke rumah mereka. Kemudian ia menggembok toko tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor milik ayahnya. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 8 malam, karyawan toko yang tadinya izin untuk tidak bekerja, tiba-tiba ia mengunjungi toko perabot Shafrin untuk mengambil suatu barang, tetapi sesampainya di sana, ia heran mengapa toko Shafrin sudah tutup lebih awal. Lalu karyawan tersebut mencoba menghubungi Shafrin, namun panggilannya tidak dijawab. Kemudian, karyawan tersebut mengira kalau Shafrin sudah pulang ke rumahnya, lalu ia berinisiatif untuk pergi ke rumah Shafrin. Sesampainya di rumah Shafrin, ia bertemu dengan KS dan ia bertanya keberadaan Shafrin kepada KS. Hal ini langsung ditanggapi oleh KS bahwa ia tidak tahu keberadaan ayahnya. Setelah itu, tanpa adanya rasa curiga, akhirnya karyawan itu meninggalkan rumah Shafrin. Beberapa saat kemudian, karyawan tersebut sempat bingung untuk mencari keberadaan Shafrin karena ia sangat membutuhkan barang yang ada di toko perabot tersebut. Akhirnya, tanpa pikir panjang, karyawan tersebut berinisiatif untuk membuka paksa pintu toko milik bosnya itu. Saat itu, karyawan tersebut menggunakan alat berupa gerinda untuk memotong gembok yang mengunci pintu toko. Setelah pintu berhasil dibuka, karyawan itu langsung memasuki toko yang keadaannya sangat gelap. Kemudian, tanpa menghidupkan lampu, ia mulai mencari barang yang ia butuhkan dengan menggunakan senter handphone. Tak lama kemudian, ketika sedang berjalan, tiba-tiba tak sengaja ia tersandung sebuah kaki. Sontak, ia langsung mengarahkan senter handphonenya ke arah kaki tersebut. Dan betapa kagetnya karyawan itu melihat kondisi Shafrin yang sudah berlumuran cairan merah. Seketika ia langsung berteriak dan meminta pertolongan dari warga. Beberapa saat kemudian, warga mulai memenuhi toko tersebut dan salah satu warga langsung menghubungi pihak kepolisian. Beberapa menit kemudian, polisi pun sampai di TKP dan langsung mengevakuasi jasad Shafrin untuk dilakukan otopsi. Polisi juga sempat mengambil beberapa barang bukti seperti pisau yang teridentifikasi sidik jari dan bekas bercak cairan merah yang belum bersih sepenuhnya. Di saat yang bersamaan, warga juga menghubungi kedua putri dari Shafrin, yaitu yang berinisial KS dan P. Saat itu, KS yang mendengar hal tersebut merasa panik dan heran mengapa jasad ayahnya ditemukan dengan begitu cepat. Namun, karena keduanya dalam kondisi ketakutan, akhirnya mereka memilih untuk di rumah saja dan tidak berniat melihat kondisi ayahnya yang sudah meninggal dunia. Kemudian, pada keesokan harinya, tepat pada tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 7 malam,
Polisi langsung menghampiri rumah Syafrin untuk bertemu KS dan adiknya. Polisi pun mulai curiga mengapa kedua putrinya ini tidak terlihat begitu khawatir terhadap apa yang terjadi pada ayahnya. Lalu polisi akhirnya membawa KS dan adiknya itu ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Di saat yang bersamaan, hasil otopsi dan sidik jari yang ada di pisau sudah mulai terungkap. Sidik jari tersebut teridentifikasi adalah milik KS, yaitu putri sulung dari Syafrin. Di saat itu juga KS didesak oleh polisi untuk berkata dengan jujur. Tak lama kemudian, KS yang merasa kalau aksi kejinya mulai terbongkar, akhirnya mengakui perbuatan yang telah ia lakukan kepada ayahnya, dan ia juga merasa sangat menyesali perbuatan itu. Selain itu, KS juga menjelaskan motif mengapa ia tega melakukan hal tersebut. Ia merasa sakit hati saat ayahnya seringkali berperilaku kasar terhadap dirinya, baik secara lisan maupun fisik. Namun, alasan dari KS tersebut tidak bisa membenarkan apa yang telah ia lakukan terhadap ayah kandungnya sendiri. Akhirnya, KS ditetapkan sebagai tersangka dengan mendapatkan hukuman yang tertera pada pasal 338 KUHP dan terancam dijerat dengan 15 tahun penjara. Namun, karena masih di bawah umur, KS tidak bisa dijerat dengan hukuman maksimal dan kini statusnya adalah sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan adiknya diamankan ke Pusat Perlindungan Anak untuk rehabilitasi.